Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike Bella Sinta, NPM 18111003006. Saya dari kelas E, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching pelajaran matematika untuk SDMI tentang koordinat kartesius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kabarnya hari ini sehat semua ya. Anak-anak tahu gak sih kita hari ini akan belajar apa? Ya benar, hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius ya. Ada yang tahu nggak sih di dalam koordinat kartesius itu ada apa aja? Oke, belum pada tahu kan? Di sini Ibu akan membahas keseluruhan tentang koordinat kartesius ya. Diperhatikan ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai denah. Ayo, ada yang tahu nggak denah itu apa? Oh ya, oke. Kalau belum ada yang tahu, Ibu di sini akan menjelaskan denah itu apa dan fungsinya untuk apa. Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi seperti jalan, kota, dan data-data yang lainnya. Untuk mengetahui suatu lokasi di dalam denah tidaklah susah. Mengapa? Mengapa tidaklah susah? Karena di dalam membaca denah suatu tempat, jika memahaminya dengan seksama, yang perlu diperhatikan dalam membaca denah itu adalah arah denah itu sendiri. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang denah. Nah, untuk mengetahui suatu lokasi dari denah, kita harus memahami apa saja yang terdapat di dalam denah. Pertama, kita harus memahami simbol-simbol atau nama-nama tertentu yang terdapat dalam denah. Yang kedua, kita harus memahami arah mata angin. Nah, arah mata angin adalah utara itu di bagian ke atas, selatan bagian ke bawah, barat bagian kiri, dan timur bagian kanan. Oke, di sini Ibu akan membuat sebuah cerita dan akhirnya akan menunjukkan arah dari sebuah denah tersebut. Oke, baiklah, di sini Ibu akan membuat sebuah cerita. Begini ceritanya. Sebelum berangkat sekolah, Maria dititipkan oleh ibunya sebuah barang agar setelah pulang sekolah, Maria mengantarkan barang tersebut ke JNE. Rumah Maria letaknya di Perumnas. Bagaimana perjalanan Maria dari rumah menuju sekolah hingga akhirnya menuju tempat pengiriman barang atau JNE. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, dari cerita tersebut, bagaimana sih Maria agar sampai ke sekolah hingga sampai ke kantor JNE? Di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Pertama-tama Maria menuju selatan ke arah Jalan Sudirman, menuju Jalan Suropati dan sampai di sekolah. Jika Maria ingin mengantarkan barang yang dititipkan oleh ibunya ialah keluar dari Jalan Suropati, Maria menuju ke arah utara, menuju Jalan Sudirman dan letaknya ada di depan JNE. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang menentukan posisi titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, di dalam menentukan posisi titik pada sistem koordinat kartesius ini, matematika mempunyai cara praktis untuk menentukan letak suatu benda atau lokasi. Nah, caranya itu menggunakan sistem koordinat kartesius. Istilah koordinat kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis
Descartes yang perannya besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Hasil karyanya ini sangat berpengaruh dalam geometri, analitik, kalkulus, dan kartografi. Oke anak-anak, ide dasar sistem ini dikembangkan pada tahun 1637 dalam dua tulisan karya Descartes. Pada bagian kedua dari tulisannya, Discourse on Method, ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggabungkan dua sumbu yang tegak lurus antara satu dengan yang lain. Dalam tulisannya yang lain, La Geometrie, ia memperdalam konsep-konsep yang telah dikembangkannya. Oke anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang koordinat. Ada yang udah tahu belum sih koordinat itu apa? Oke, kalau belum akan kita bahas bersama-sama ya. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Sedangkan sumbu koordinat adalah garis lurus yang di dalamnya tertulis bilangan-bilangan. Garis atau sumbu mendatar atau horizontal, sumbu absis X adalah sumbu X. Garis sumbu tegak atau vertikal atau sumbu koordinat Y adalah sumbu Y. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bidang koordinat kartesius. Di sini ada contohnya. X-nya adalah 1 sampai 8 dan sumbu Y-nya adalah A sampai I. Oke, kita lihat letak warna-warna ini pada bidang koordinat kartesius yang ada di sini ya. Oke, kita coba tulis warna biru. Biru itu terletak di mana? Oke, terletak di, jangan lupa kalau ingin menulis adalah huruf X-nya dulu, baru Y. Jadi sama dengan, kita lihat biru. X-nya tadi kan 1 sampai 8. Jadi X-nya ada di angka 4 dan Y-nya ada di huruf B. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Warna apa? Oke, ini warna hijau ya. Kita ambil contohnya. Oke, selanjutnya kita ambil contoh warna hijau. Terus dulu ya. Hijau, X, dan Y. Hijau terletak di X7 dan sumbu Y-nya ada di huruf H. Kita tulis ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sama halnya seperti warna pink. Terletak di sumbu X 8 di angka 8 dan sumbu Y-nya terletak di huruf E. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya ambil contoh warna putih ya. X-nya terletak di angka 3. Tulis 3. Y-nya terletak di huruf G. Tulis G. Jadi warna putih terletak di sumbu X3 dan sumbu Y G. Nah, seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya adalah setiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y, di mana X merupakan koordinat sumbu X yang disebut absis dan Y merupakan koordinat sumbu Y yang biasa disebut ordinat. Jika ingin menuliskan koordinat kartesius, yang harus ditulis terlebih dahulu adalah huruf X terlebih dahulu, lalu diikuti huruf Y.
Garis tegak lurus pada bidang kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu dinamakan kuadran, yaitu ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, yang akan kita bahas adalah kuadran pertama. Kuadran pertama adalah nilai X dan Y positif. Pada kuadran kedua, nilai X negatif dan Y positif. Pada kuadran ketiga, nilai X negatif dan Y negatif. Nah, sedangkan untuk kuadran keempat, itu nilainya X positif dan Y negatif. Bagaimana sih cara menggambar bangun datar pada bidang koordinat? Oke, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Koordinat ialah pertemuan antara absis dan ordinat. Bidang datar koordinat terdiri dari garis tegak atau sumbu Y yang disebut ordinat dan garis datar sumbu X yang biasa disebut absis. Nah, letak titik pada bidang datar atau koordinat itu ditulis secara berpasangan X dan Y. Oke, jangan lupa jika ingin menulis terlebih dahulu tulis huruf X lalu diikuti oleh huruf Y. Dengan X adalah nilai terletak pada sumbu X dan Y adalah nilai yang terletak pada sumbu Y. Cara menggambar bangun datar pada bidang koordinat hampir sama dengan menentukan letak titik pada bidang koordinat. Hanya saja jika ingin membuat bangun datar, maka ada langkah selanjutnya, yaitu setelah menentukan titik-titik tersebut, nah kemudian titik-titik tersebut dihubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya dengan menggunakan garis sehingga membentuk bangun datar yang dikehendaki. Oke anak-anak, koordinat kartesius ini banyak loh fungsinya. Nah, koordinat kartesius ini ada fungsi dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, bidang koordinat kartesius sangat mutlak dibutuhkan loh. Salah satunya adalah dalam dunia penerbangan. Seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa tabrakan satu dengan yang lainnya dan juga dapat mengetahui apabila pesawat tersebut sudah sampai tujuan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat kartesius yang seperti ini. Nah, di dalam sini ada penjelasan. Pada sumbu X dari titik 0 ke arah kanan dan seterusnya merupakan sumbu X positif. Nah, sedangkan dari titik 0 menuju ke kiri merupakan sumbu X negatif. Sama halnya dengan sumbu Y. Dari titik 0 menuju ke atas merupakan sumbu Y positif. Nah, sedangkan dari titik 0 menuju ke bawah merupakan sumbu Y negatif. Pada penulisan titik koordinat adalah X dan Y. Penulisannya seperti ini. X dan Y. Penulisan X harus terlebih dahulu atau di awal. Jadi yang pertama kita harus tulis adalah sumbu X, baru kemudian sumbu Y. Nah, koordinat X ini biasa disebut absis. X itu biasa disebut absis. Dan sumbu Y biasa disebut ordinat. Ordinat. Jadi kita ulang ya. Sumbu X biasa disebut absis dan sumbu Y biasa disebut ordinat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam bidang koordinat kartesius ini terdapat
nggak gitu. Oke anak-anak, di dalam bidang Kartesius ini sumbu X dan Y dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kuadran 1. Oke, kuadran 1 itu penjelasannya adalah X positif dan koordinat Y positif. Jadi kuadran pertama terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Kuadran pertama. Kuadran kedua adalah penjelasannya koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Di sini letak Di sini adalah letak kuadran kedua. Oke, kita ulangi ya. Kuadran kedua adalah sumbu X negatif dan koordinat Y positif. Oke, lanjutkan ya, Nak ya. Selanjutnya adalah kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah koordinat sumbu X negatif dan koordinat sumbu Y negatif. Oke, berarti di sini ya. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga letaknya adalah di sini. Kuadran ketiga adalah sumbu X negatif dengan sumbu Y negatif. Oke, yang terakhir adalah kuadran keempat. Koordinat sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Berarti kuadran keempat terletak di sini. Oke, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Apabila ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Oke, tidak ada ya. Ibu rasa cukup untuk materi ini. Sampai di rumah jangan lupa untuk mengulang lagi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan sampai di rumah jangan lupa untuk cuci tangan dan mengganti pakaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Nah, oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat Kartesius. Nah, selanjutnya, pada pelajaran ilmu-ilmu sosial, sering kita jumpai loh peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Letak suatu kota, gunung, danau, lapangan terbang dapat dianggap sebagai kedudukan untuk memudahkan pembacaan peta. Nah, peta ini sering dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan tegak, atau biasa kita sebut garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut merupakan dasar dari bidang koordinat. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.